Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan harian kita di pagi hari ini berjudul, Bagaimanakah kita melihat diri kita sendiri? Sekali lagi, bagaimanakah kita melihat diri kita sendiri? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya boleh menjadi bagian kami, agar pekabaran firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita hari ini adalah bagaimanakah kita melihat diri kita sendiri? Dan ayat kita hari ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi judul kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Mari kita ikuti keterangannya. Pada zaman Kristus, para pemimpin agama dari bangsa itu merasa bahwa mereka kaya dalam harta rohani. Itulah sebabnya doa orang Farisi, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Lukas 18 ayat 19. Saudara-saudara, coba kita perhatikan ayat tadi, luar biasa. Orang Farisi katakan mereka tidak sama seperti orang lain. Mereka menyatakan perasaan dari golongannya dan sebagian besar dari seluruh bangsa itu. Tetapi di dalam orang banyak yang mengelilingi Yesus itu, ada beberapa orang yang mempunyai suatu perasaan tentang kemiskinan rohani mereka. Ketika dalam mujizat menangkap ikan kuasa ilahi dari Kristus dinyatakan, Petrus tersungkur di kaki juru selamat itu dan berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas 5 ayat 8. Begitu juga di antara orang banyak yang berkumpul di atas bukit, ada beberapa orang di hadirat kesucian Yesus merasa bahwa mereka melarat dan miskin, buta dan telanjang. Wahyu 3:17. Dan mereka rindu akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Dalam jiwa-jiwa ini, kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan. Mereka lihat bahwa kehidupan mereka berada dalam berkat Allah. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkaya diriku. Wahyu 3 ayat 17. Dan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan Dia berikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap. Itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa.
Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan, melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Dan mereka diberkati. Kutipan ini diambil dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 16 dan halaman 17. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Yaitu lihatlah kepada Yesus. Jangan pandang kepada orang di sekitar kita. Kita tidak akan pernah dapat membandingkan orang lain di sekitar kita dengan kehidupan kita, dan itu bukanlah standar. Yang menjadi standar adalah kita harus mengukur kehidupan kita melihat hanya kepada Yesus Kristus saja. Dan ketika kita melihat Yesus Kristus, lalu kita melihat kekurangan-kekurangan kita, maka sebagaimana ayat kita hari ini katakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu, tidak hanya menurut kekayaannya saja, tetapi menurut kemuliaannya melalui atau di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus Kristus ini luar biasa. Hanya melalui Dialah kita dicukupkan, kita dapat dipenuhi, agar kita boleh layak bagi kerajaan sorga. Biarlah kiranya setiap hari hidup kita selalu berpaut pada Tuhan, pada Yesus yang telah mati untuk kita. Biarlah renungan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami selalu berpaut pada Yesus, menyerahkan hidup kami kepada Yesus, dan kami percaya Yesus akan memenuhi, Allah akan memenuhi keperluan kami melalui Yesus Kristus. Hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan yang ajaib. Allah berkenan memberkati hidup kami mulai dari pagi hari ini sampai pada petang hari nanti, bahkan terus menerus sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan